Langit Jakarta sore itu melukis kanvasnya dengan warna jingga dan lembayung, pemandangan yang selalu kunikmati dari jendela kaca raksasa di ruang kerjaku. Gedung perkantoran ini, Anindita Corp, adalah buah dari kerja kerasku, keringat, dan air mata yang tak terhitung jumlahnya. Aku, Anindita, membangun semuanya dari nol. Dari seorang gadis dengan mimpi besar hingga menjadi seorang CEO yang disegani di industri fashion. Hidupku tampak sempurna, sebuah dongeng modern yang membuat banyak orang iri. Aku memiliki suami yang tampan dan penuh perhatian, Baskara. Kami bertemu saat perusahaan ini baru merintis. Dia adalah staf administrasi biasa, seorang pria sederhana dengan ambisi yang membara di matanya. Aku jatuh cinta pada semangatnya, pada cara dia menatapku seolah aku adalah satu-satunya wanita di dunia. Setelah menikah, aku mengangkatnya menjadi manajer di salah satu divisi penting. Aku memberinya mobil mewah, akses tanpa batas ke kartu kreditku, dan sebuah rumah megah yang kami sebut istana kami. Aku memberinya dunia, karena aku percaya dialah duniaku. Dan kemudian ada Maya. Sahabatku, belahan jiwaku, orang yang kuanggap sebagai saudara perempuan yang tak pernah kumiliki. Aku bertemu Maya di masa-masa sulitnya. Dia seorang yatim piatu, berjuang untuk bertahan hidup di kota yang kejam ini. Hatinya yang rapuh dan matanya yang selalu menyimpan kesedihan menyentuh hatiku. Aku membawanya ke dalam hidupku, memberinya pekerjaan di perusahaanku, dan bahkan menyediakan sebuah paviliun nyaman di kompleks rumahku agar dia tak perlu pusing memikirkan tempat tinggal. Orang tuaku, Papa dan Mama, sangat menyayanginya. Mereka melihat Maya sebagai anak perempuan kedua mereka. Maya sering menginap di rumah orang tuaku di akhir pekan, mengisi kekosongan sejak aku menikah dan pindah. Dia akan memasak bersama Mama, menemani Papa membaca koran di teras. Kami adalah sebuah keluarga. Aku, Baskara, Maya, Papa, dan Mama. Sebuah potret kebahagiaan yang sempurna, atau begitulah yang kupikirkan. Kepercayaanku pada mereka berdua, suamiku dan sahabatku, sama tak terbatasnya seperti samudra. Aku tak pernah sekalipun menaruh curiga. Saat Baskara pulang larut dengan alasan lembur, aku akan menyiapkan air hangat untuknya mandi. Saat Maya bercerita tentang pria yang sedang mendekatinya, aku akan dengan antusias memberinya nasihat. Aku adalah pilar penyangga bagi mereka, dan aku bahagia melakukannya. Namun, surga yang kubangun dengan susah payah itu mulai menunjukkan retakan-retakan kecil yang nyaris tak terlihat. Retakan yang awalnya kuabaikan, kuanggap hanya sebagai hembusan angin yang tak berarti. Semua dimulai sekitar 6 bulan yang lalu. Ada perubahan-perubahan subtil dalam dinamika kami bertiga. Dulu, saat kami makan malam bersama, percakapan selalu mengalir bebas. Kini, seringkali aku merasa menjadi orang ketiga. Baskara dan Maya memiliki lelucon internal yang tak ku mengerti. Mereka akan saling bertatapan sekilas, sebuah tatapan yang berlangsung sepersekian detik lebih lama dari yang seharusnya, diikuti dengan senyum tipis yang penuh makna. Saat aku bertanya apa yang lucu, mereka hanya akan menjawab, bukan apa-apa, cuma ingat hal konyol di kantor. Aku menepisnya. Tentu saja mereka dekat. Mereka bekerja di perusahaan yang sama, di bawah atap yang sama. Wajar jika mereka memiliki kedekatan tersendiri. Aku tak boleh posesif, kataku pada diri sendiri. Lalu, ada panggilan telepon di tengah malam. Aku terbangun karena mendengar suara Baskara berbisik di balkon. Saat aku menghampirinya, dia langsung menutup telepon dengan gugup. "Siapa, Mas?" tanyaku, masih setengah mengantuk. "Oh, cuma teman lama dari Surabaya. Ada masalah sedikit, jadi butuh saran," jawabnya cepat, terlalu cepat. Dia menghindari mataku dan segera kembali ke tempat tidur. Aku merasakan getaran aneh di hatiku, tapi lagi-lagi, aku memaksakan diri untuk percaya. Baskara adalah suamiku, dia tak mungkin membohongiku. Insiden lain terjadi saat ulang tahunku. Baskara memberiku kalung berlian yang indah. Aku sangat bahagia. Siangnya, Maya datang membawakan kue, dan di lehernya terkalung sebuah liontin safir yang cantik. "Wah, bagus sekali, Mei. Dari pacar barumu, ya?" godaku. Maya tertawa kecil, pipinya merona. "Bukan, Mbak. Ini, aku menabung sudah lama untuk beli ini. Self-reward, gitu," katanya.
Aku percaya. Tapi beberapa minggu kemudian, saat aku merapikan laci kerja Baskara, aku menemukan tanda terima dari toko perhiasan yang sama tempat kalung berlianku dibeli. Ada 2 item dalam satu transaksi, 1 kalung berlian dan 1 liontin safir. Tanggalnya sama persis dengan hari ulang tahunku. Jantungku serasa berhenti berdetak. Dunia di sekelilingku seakan berputar. Kenapa? Kenapa ada liontin safir di sana? Aku berusaha mencari penjelasan logis. Mungkin Baskara membelikannya untuk ibunya? Atau adiknya? Tapi kenapa dia harus berbohong? Dan kenapa modelnya sama persis dengan yang dipakai Maya? Aku menutup laci itu dengan tangan gemetar. Keringat dingin membasahi pelipisku. Aku mencoba menenangkan diri. Jangan berpikir yang tidak-tidak, Anindita. Kamu hanya terlalu lelah, bisikku pada diriku sendiri. Aku memutuskan untuk tidak menanyakannya pada Baskara. Aku takut. Aku takut jawabannya akan menghancurkan duniaku. Kejanggalan terus bermunculan seperti jamur di musim hujan. Suatu hari, aku pulang lebih awal karena rapat dibatalkan. Aku mendapati rumah kosong, tapi aku mendengar suara tawa dari arah paviliun Maya. Aku berjalan ke sana, berniat memberi kejutan. Pintu sedikit terbuka, dan aku melihat pemandangan yang membuat darahku membeku. Baskara sedang duduk di sofa, dan Maya sedang menyuapinya sepotong kue. Tangan mereka bersentuhan. Tawa mereka terdengar begitu intim, begitu mesra. Bukan tawa antara seorang pria dengan sahabat istrinya. Itu adalah tawa sepasang kekasih. Aku mundur perlahan, kakiku lemas. Aku bersembunyi di balik pilar besar di taman, jantungku berdebar kencang seolah akan meledak dari rongga dadaku. Napasku tersengal-sengal. Aku melihat Baskara mengusap lembut sudut bibir Maya, dan Maya memejamkan matanya, menikmati sentuhan itu. Saat itu juga, duniaku runtuh. Potongan-potongan puzzle yang selama ini kuabaikan kini menyatu membentuk sebuah gambar pengkhianatan yang mengerikan. Panggilan telepon tengah malam. Tatapan penuh makna. Liontin safir. Semua menjadi sangat jelas. Aku tidak tahu berapa lama aku berdiri di sana, membeku. Yang ku tahu, saat aku akhirnya bisa menggerakkan kakiku, aku berjalan kembali ke dalam rumah dengan langkah gontai. Aku duduk di sofa ruang tamu yang dingin, kegelapan sore itu seolah menelan seluruh cahaya dalam hidupku. Rasa sakitnya tak terlukiskan. Rasanya seperti ribuan pisau menusuk jantungku secara bersamaan. Orang yang paling kucintai dan orang yang paling kupercaya telah bersekongkol di belakangku, menari-nari di atas kepercayaanku yang tulus. Mereka mengubah rumahku menjadi panggung sandiwara mereka, dan aku adalah penonton bodoh yang tidak menyadari apa-apa. Malam itu, saat Baskara pulang dan menyapaku dengan ciuman di kening seperti biasanya, aku harus mengerahkan seluruh kekuatanku untuk tidak muntah di hadapannya. Sentuhannya terasa menjijikkan. Wajahnya yang tampan kini terlihat seperti topeng monster. "Kamu kenapa, sayang?" "Kok pucat?" tanyanya, nada suaranya penuh kepura-puraan. Aku menggeleng. "Cuma sedikit pusing." "Mungkin kecapean," jawabku dengan suara serak. "Aku butuh bukti. Aku tidak bisa hanya mengandalkan apa yang kulihat. Aku harus tahu sejauh mana pengkhianatan mereka." Malam itu, saat dia tertidur pulas, aku mengambil ponselnya. Tanganku gemetar hebat saat membuka aplikasi pesan. Dan di sana, aku menemukannya. Sebuah folder tersembunyi. Isinya adalah puluhan, mungkin ratusan, foto dan video mesra mereka. Foto mereka berciuman di mobil yang kubelikan untuknya. Video mereka berpelukan di apartemen sewaan yang entah dibiayai oleh siapa. Dan yang paling menghancurkan, percakapan mereka yang penuh dengan panggilan sayang, rencana-rencana masa depan, dan hinaan-hinaan yang ditujukan untukku. "Sabar ya, sayang. Sebentar lagi kita bisa hidup bersama. Aku hanya perlu memastikan semua aset atas namaku dulu," tulis Baskara di salah satu pesan. "Aku tidak tahan lagi, Mas. Setiap kali harus berpura-pura baik di depan bak angin, rasanya aku mau mati," balas Maya. "Dia itu bodoh, Mei. Terlalu cinta, terlalu percaya. Kita manfaatkan saja kebodohannya. Setelah uangnya kita kuras, kita bisa pergi jauh dari sini," timpal Baskara lagi, diakhiri dengan emoji ciuman. Air mataku jatuh membasahi layar ponsel.
Bukan lagi air mata kesedihan, tapi air mata kemarahan yang mendidih. Kebodohanku? Mereka menyebut ketulusanku sebagai kebodohan. Mereka menyebut kepercayaanku sebagai sebuah kelemahan untuk dieksploitasi. Rasa sakit di hatiku perlahan berubah menjadi bara api. Api dendam yang membakar habis semua cinta dan kasih sayang yang pernah kumiliki untuk mereka. Aku tidak akan menangis lagi. Aku tidak akan menjadi korban yang lemah. Mereka telah membangunkan seekor singa betina yang selama ini tertidur. Aku mengembalikan ponsel itu ke tempatnya semula. Aku kembali ke tempat tidur, berbaring di samping pria yang kini menjadi orang asing bagiku. Aku memejamkan mata, bukan untuk tidur, tapi untuk merencanakan. Merencanakan bagaimana cara meruntuhkan dunia mereka, sama seperti mereka telah meruntuhkan duniaku. Keesokan harinya, aku pergi ke kantor seperti biasa. Aku menyapa Maya dengan senyum palsu yang paling manis. "Pagi, Mei. Kamu kelihatan cerah sekali hari ini," sapaku. Dia tersenyum malu-malu. "Ah, Mbak Anin bisa saja." Aku melihat ke lehernya. Liontin safir itu masih di sana, berkilauan di bawah lampu kantor, mengejekku tanpa suara. Aku menahan keinginan untuk merenggutnya dan melemparkannya ke wajahnya. "Sabar, Anindita. Sabar. Waktu pembalasan akan tiba." Aku mulai bekerja dalam diam. Aku menyewa seorang detektif swasta terbaik di kota, bukan untuk mencari bukti perselingkuhan, aku sudah punya cukup bukti, tapi untuk melacak aliran dana perusahaanku. Aku ingin tahu seberapa banyak uangku yang telah mereka curi untuk membiayai perselingkuhan menjijikkan mereka. Hasilnya datang seminggu kemudian, dan itu jauh lebih buruk dari yang kubayangkan. Baskara, dengan jabatannya, telah memanipulasi laporan keuangan. Dia membuat proyek-proyek fiktif, melakukan markup pada pembelian, dan mengalihkan dana ke rekening pribadi yang dibuat atas nama palsu. Dan Maya, sebagai asisten kepercayaanku, membantunya menutupi jejak. Jumlahnya miliaran. Uang hasil kerja kerasku, mereka gunakan untuk bersenang-senang. Laporan detektif itu juga menyertakan sebuah informasi yang menjadi puncak dari segalanya. Mereka telah memesan 2 tiket penerbangan kelas bisnis ke Istanbul, Turki. Keberangkatan minggu depan. Mereka juga telah memesan suite bulan madu di salah satu hotel termewah di sana. Dan yang paling membuatku muak, detektifku menemukan bukti bahwa mereka telah melakukan nikah siri 3 bulan yang lalu. Bulan madu. Mereka akan berbulan madu menggunakan uang curian dariku. Aku tertawa. Tawa kering tanpa humor yang menggema di ruang kerjaku yang sunyi. Mereka benar-benar menganggapku bodoh. Mereka pikir mereka bisa mengambil semuanya dariku dan pergi begitu saja untuk hidup bahagia. Baiklah. Jika mereka ingin bulan madu, aku akan memberikannya. Sebuah bulan madu yang tak akan pernah mereka lupakan seumur hidup mereka. Sebuah perjalanan ke neraka yang kubangun khusus untuk mereka berdua. Aku mengangkat telepon dan menghubungi manajer bank pribadiku. "Halo, Pak Budi. Saya Anindita. Saya ingin meminta bantuan Anda. Ada beberapa transaksi mencurigakan yang perlu kita tangani. Dan saya ingin Anda mempersiapkan pemblokiran total untuk beberapa kartu kredit dan rekening atas nama Baskara. Tapi jangan lakukan sekarang. Tunggu instruksi dari saya. Waktunya harus tepat." Roda pembalasan telah mulai berputar. Dan aku, Anindita, adalah masinisnya. Perjalanan mereka ke Turki tidak akan menjadi awal dari kehidupan baru yang indah. Sebaliknya, itu akan menjadi awal dari kehancuran total mereka. Aku akan memastikan mereka merasakan bagaimana rasanya menjadi pengemis di negeri orang, merasakan keputusasaan yang selama ini mereka timpakan padaku secara diam-diam. Aku menatap foto pernikahanku dengan Baskara yang masih terpajang di meja kerjaku. Wajah kami yang tersenyum bahagia terlihat seperti sebuah lelucon pahit. Dengan tangan yang mantap, aku mengambil bingkai foto itu, membukanya, dan merobek foto itu menjadi 2 bagian. Aku membuangnya ke tempat sampah. Masa lalu telah mati. Kini, yang ada hanyalah masa depanku yang cerah, dan masa depan mereka yang akan kupastikan segelap dasar jurang. Bab 2, permainan dimulai. Seminggu sebelum keberangkatan mereka terasa seperti waktu terlama dalam hidupku. Setiap hari adalah sebuah pertunjukan sandiwara yang melelahkan.
Aku harus berperan sebagai istri yang penuh kasih dan sahabat yang baik, sementara di dalam diriku, kebencian dan rencana pembalasan berkecamuk hebat. Aku bahkan membantu Maya berkemas. Dia datang ke kamarku dengan mata berbinar, menunjukkan gaun-gaun baru yang dibelinya. Menurut Mbak Anin, yang ini bagus tidak untuk makan malam romantis? Tanyanya, memamerkan sebuah gaun sutra berwarna merah menyala. Gaun yang kubayar dengan uangku sendiri, tentu saja, tanpa dia sadari. Bagus sekali, Mei. Kamu terlihat memukau, jawabku dengan senyum yang terasa kaku di bibir. Pasti pacarmu senang sekali melihatnya. Ah, iya, Mbak. Semoga saja, katanya tersipu, menyembunyikan fakta bahwa pacar yang dimaksud adalah suamiku. Malam sebelum mereka berangkat, Baskara memelukku di tempat tidur. Pelukannya terasa dingin dan kosong. Sayang, maaf ya, besok aku harus berangkat dinas keluar kota selama seminggu. Ada proyek penting yang harus kuurus langsung, katanya dengan suara yang dibuat sepenting mungkin. Oh ya? Kemana, Mas? Tanyaku, berpura-pura penasaran. Ke Surabaya. Pertemuan dengan klien besar. Doakan lancar, ya, jawabnya lancar, tanpa sedikit pun keraguan. Aku mengelus punggungnya. Tentu, Mas. Hati-hati di jalan. Jaga kesehatan. Jangan lupa kabari aku kalau sudah sampai. Setiap kata yang kuucapkan terasa seperti racun di lidahku. Aku ingin berteriak, menampar wajahnya, dan menunjukkan semua bukti yang kumiliki. Tapi aku menahan diri. Belum saatnya. Puncak dari pertunjukan ini harus terjadi saat mereka berada di titik tertinggi, agar jatuhnya lebih menyakitkan. Keesokan paginya, aku mengantar Baskara sampai ke depan pintu. Dia menyeret koper besar yang penuh dengan pakaian mewah. Dia mencium keningku, sebuah ritual pagi yang kini terasa begitu menjijikkan. Aku berangkat ya, sayang. Hati-hati, Mas, jawabku. Dari jendela, aku melihat mobilnya melaju meninggalkan halaman rumah. Aku tahu dia tidak pergi ke bandara sendirian. Aku tahu dia akan menjemput Maya di suatu tempat. Detektifku sudah memberitahuku semua rencananya. Mereka akan bertemu di sebuah kafe dekat bandara, lalu berangkat bersama menuju impian mereka. Impian palsu yang akan segera berubah menjadi mimpi buruk. Begitu mobilnya hilang dari pandangan, senyum di wajahku lenyap seketika. Aku mengeluarkan ponselku. Waktunya telah tiba. Panggilan pertama adalah ke manajer bank pribadiku. Pak Budi, sekarang saatnya. Blokir semuanya. Semua rekening atas nama Baskara. Semua kartu kredit tambahan atas namanya, baik personal maupun perusahaan. Pastikan dia tidak bisa menarik 1 rupiah pun. Pastikan statusnya ditolak karena aktivitas penipuan. Baik, Bu Anindita. Segera kami laksanakan, jawab Pak Budi dengan sigap. Panggilan kedua adalah ke provider telepon seluler. Aku adalah pemilik utama untuk nomor pascabayar Baskara dan Maya. Dengan beberapa kata dan verifikasi data, aku meminta pemutusan layanan total untuk kedua nomor tersebut. Alasannya, tanya operator. Hilang, jawabku singkat. Panggilan ketiga adalah ke bagian personalia di perusahaanku. Pak Heru, tolong siapkan surat pemecatan untuk Baskara dan Maya. Efektif segera. Alasan, penipuan dan penggelapan dana perusahaan. Segel ruang kerja mereka. Amankan semua aset perusahaan yang mereka pegang. Jangan biarkan mereka mengakses kantor lagi. Panggilan-panggilan itu kulakukan dengan tenang dan dingin. Tak ada keraguan, tak ada penyesalan. Mereka telah memilih jalan ini. Aku hanya memastikan jalan itu buntu dan penuh duri. Setelah itu, aku menghubungi agen properti. Pak Tio, saya mau jual rumah yang saya sewakan di Paviliun Anggrek. Segera. Dan juga, tolong pasang papan, dijual, di depan rumah utama saya di Jalan Cendana. Saya mau prosesnya cepat. Aku tidak akan tinggal lagi di rumah yang telah dinodai oleh pengkhianatan mereka. Aku akan memulai lembaran baru di tempat yang baru. Semua kenangan tentang mereka harus dihapus. Langkah terakhirku hari itu adalah yang paling sulit, namun harus dilakukan. Aku mengendarai mobilku ke rumah orang tuaku. Aku menemukan mereka sedang bersantai di teras belakang. Mama sedang merangkai bunga, dan Papa membaca koran.
Wajah mereka yang tenang dan damai membuat hatiku terasa sakit. Aku akan menghancurkan ketenangan itu. Anin, tumben kamu kesini pagi-pagi. Baskara sudah berangkat, sapa Mama dengan senyum hangat. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku duduk di hadapan mereka, meletakkan sebuah amplop coklat tebal di atas meja. Pak, Ma, ada yang harus Anin sampaikan. Aku menceritakan semuanya. Dari awal kecurigaanku hingga bukti-bukti yang kudapatkan. Aku menceritakannya tanpa air mata, dengan suara yang datar namun bergetar karena emosi yang tertahan. Aku menunjukkan kepada mereka salinan foto-foto mesra Baskara dan Maya, rekening koran yang menunjukkan aliran dana yang digelapkan, bukti nikah siri mereka, dan tiket pesawat mereka ke Turki. Dunia orang tuaku seakan ikut runtuh. Wajah Mama pucat pasi, tangannya yang memegang gunting bunga terjatuh ke lantai. Papa melepaskan kacamatanya, matanya yang biasanya bijak kini memancarkan kemarahan dan kekecewaan yang mendalam. Maya, anak itu, bisik Mama tak percaya. Kita sudah menganggapnya seperti anak sendiri. Kenapa dia tega melakukan ini padamu, Nak? Dia bukan anak kita, Ma. Dia ular berbisa yang kita pelihara, sahut Papa dengan suara berat, rahangnya mengeras. Dan laki-laki itu, Baskara. Beraninya dia mengkhianati putriku setelah semua yang sudah kamu berikan padanya. Aku membiarkan mereka meluapkan emosi mereka. Aku tahu ini berat bagi mereka, terutama karena kasih sayang tulus yang telah mereka berikan pada Maya. Setelah mereka sedikit lebih tenang, aku menjelaskan rencanaku. Tentang pemblokiran ATM, pemecatan, dan penjualan rumah. Apa yang kamu lakukan sudah benar, Anin, kata Papa dengan tegas. Jangan beri mereka ampun. Orang seperti mereka tidak pantas mendapatkan belas kasihan. Papa mendukungmu 100%. Jaga dirimu baik-baik, Nak, tambah Mama sambil memelukku erat. Kami selalu ada untukmu. Dukungan mereka memberiku kekuatan. Aku tahu aku tidak sendirian. Sementara itu, ribuan kilometer jauhnya, di dalam kabin kelas bisnis yang nyaman, Baskara dan Maya tengah merayakan kemenangan mereka. Mereka bersulang dengan sampanye, menertawakan kebodohanku, dan merencanakan kehidupan mewah mereka di Istanbul. Mereka tidak tahu bahwa di bawah kursi mereka, bom waktu yang telah kupasang sedang berdetak. Bayangkan, sayang, kata Baskara sambil mengelus tangan Maya. Tidak ada lagi Anindita yang cerewet. Hanya kita berdua. Setelah dari Turki, kita bisa menetap di Eropa. Uang kita cukup untuk memulai bisnis baru di sana. Aku tidak sabar, Mas. Akhirnya kita bisa hidup sebagai suami istri seutuhnya, tanpa harus sembunyi-sembunyi, balas Maya, menyandarkan kepalanya di bahu Baskara. Mereka tertidur dalam penerbangan panjang itu, memimpikan istana pasir yang mereka bangun di atas kebohongannya. Pagi hari di Istanbul menyambut mereka dengan udara sejuk dan pemandangan kota yang eksotis dari jendela pesawat. Mereka mendarat dengan perasaan gembira yang meluap-luap. Ini adalah awal dari segalanya. Setelah melewati imigrasi dan mengambil bagasi mereka yang berisi pakaian-pakaian mahal, langkah pertama mereka adalah mencari ATM untuk menarik uang tunai lira Turki. Mereka butuh uang untuk taksi ke hotel dan untuk pengeluaran kecil lainnya. Baskara dengan percaya diri memasukkan kartu debit platinum, kartu dari rekening yang selama ini ia gunakan untuk menampung uang hasil penggelapannya, ke dalam mesin ATM. Dia memasukkan PIN, memilih jumlah penarikan yang besar. Mesin itu berbunyi sejenak, lalu, transaksi ditolak. Baskara mengerutkan kening. Mungkin ada gangguan jaringan, gumamnya. Dia mencoba lagi. Hasilnya sama. Transaksi ditolak. Kenapa, Mas? Tanya Maya, mulai cemas. Tidak tahu. Coba pakai kartuku yang lain, kata Baskara, mulai sedikit panik. Dia mencoba kartu kredit perusahaan. Ditolak. Kartu kredit personal. Ditolak. Satu persatu kartu yang ada di dompetnya ia coba, dan semuanya memberikan hasil yang sama. Pesan yang tertera di layar terkadang berbeda, hubungi bank Anda, atau kartu diblokir. Keringat dingin mulai membasahi dahi Baskara. Ada yang tidak beres. Aku coba telepon bank, katanya. Dia mengeluarkan ponselnya, mencari nomor call center internasional. Tapi saat dia mencoba melakukan panggilan,
Tidak ada sinyal. Panggilan darurat pun tidak bisa. Ponselku juga tidak ada layanan, Mas, seru Maya panik. Kenyataan mulai menghantam mereka dengan keras. Mereka berada di negara asing. Mereka tidak punya uang tunai yang cukup, hanya beberapa lembar dolar sisa yang mereka simpan di dompet. Kartu mereka semua diblokir. Ponsel mereka tidak berfungsi. Mereka terputus total dari dunia. Tidak apa-apa, kata Baskara, mencoba menenangkan Maya dan dirinya sendiri. Reservasi hotel kita sudah lunas dibayar. Kita ke hotel dulu naik taksi, bayar pakai sisa dolar ini. Nanti di hotel ada wifi, kita bisa urus semuanya dari sana. Dengan sisa harapan, mereka naik taksi menuju Four Seasons Hotel at the Bosporus, hotel super mewah yang telah mereka pesan. Perjalanan itu terasa menegangkan. Pemandangan indah Istanbul tak lagi menarik bagi mereka. Pikiran mereka dipenuhi kekhawatiran. Setibanya di lobi hotel yang megah, mereka disambut oleh staf yang ramah. Baskara melangkah ke meja resepsionis dengan sisa-sisa kepercayaan dirinya. Selamat pagi. Saya mau check-in atas nama Baskara. Petugas resepsionis itu tersenyum sambil mengetik di komputernya. Senyumnya perlahan memudar, digantikan oleh ekspresi bingung. Maaf, Pak. Reservasi atas nama Baskara memang ada, tapi sudah dibatalkan tadi malam. Dibatalkan? Siapa yang membatalkan? Saya tidak pernah membatalkannya, seru Baskara, suaranya naik 1 oktav. Pembatalan dilakukan oleh pihak ketiga yang melakukan pemesanan awal, Pak. Dan karena pembayaran uang muka dilakukan dengan kartu kredit yang ternyata dilaporkan sebagai penipuan, maka seluruh biaya reservasi dibatalkan dan dananya telah dikembalikan. Kami tidak bisa memberikan kamar untuk Anda kecuali Anda melakukan pembayaran penuh di muka, jelas petugas itu dengan nada formal. Baskara dan Maya saling berpandangan. Wajah mereka pucat pasi. Mimpi indah bulan madu mereka telah pecah berkeping-keping bahkan sebelum dimulai. Mereka terdampar. Di lobi hotel mewah, dikelilingi oleh para turis kaya, mereka berdiri di sana dengan koper-koper mahal mereka, namun dengan dompet yang kosong dan masa depan yang tiba-tiba menjadi gelap gulita. Permainan caturku telah dimulai, dan mereka baru saja menyadari bahwa mereka hanyalah pion yang tak berdaya. Skakmat pertama telah berhasil. Keheningan yang canggung menyelimuti Baskara dan Maya saat mereka diantar keluar oleh petugas keamanan hotel dengan sopan namun tegas. Mereka berdiri di trotoar yang ramai di depan hotel mewah itu, dengan koper-koper desainer mereka yang kini terasa seperti beban yang mengejek. Suara klakson mobil, tawa turis, dan aroma roti simit yang dijual di seberang jalan seolah menjadi latar musik yang ironis bagi kehancuran mereka. Jadi, sekarang bagaimana? Suara Maya memecah keheningan. Nadanya bergetar, campuran antara ketakutan dan tuduhan. Aku tidak tahu, bentak Baskara, rasa frustrasinya meledak. Bagaimana mungkin semuanya diblokir? Ini pasti ada kesalahan teknis. Kesalahan teknis? Semua kartu? Semua nomor telepon? Di saat yang bersamaan? Apa kamu sebodoh itu, Mas? Balas Maya, nadanya semakin tajam. Ini bukan kesalahan teknis. Ini disengaja. Ini pasti perbuatan Anindita. Nama itu menggantung di udara, dingin dan berat. Untuk pertama kalinya, mereka menyadari betapa mereka telah meremehkan wanita yang mereka hianati. Anindita yang mereka anggap lembut, penurut, dan mudah dibodohi, ternyata memiliki taring yang sangat tajam. Tidak mungkin, sanggah Baskara, lebih untuk meyakinkan dirinya sendiri. Bagaimana dia bisa tahu? Kita sudah sangat berhati-hati. Jelas dia tahu, bodoh. Dia tahu semuanya. Dia menunggu kita sampai di sini, di tempat di mana kita tidak bisa melakukan apa-apa, lalu dia menarik pelatuknya. Jerit Maya, air matanya mulai mengalir. Rencana bulan madu kita hidup baru kita, semuanya hancur. Pertengkaran pertama mereka di tanah Turki terjadi di pinggir jalan, disaksikan oleh orang-orang yang lalu lalang. Romantisme yang mereka bayangkan telah menguap, digantikan oleh kepanikan dan saling menyalahkan. Sudah, jangan menangis di sini. Kita jadi tontonan, geram Baskara, menarik lengan Maya. Kita harus cari tempat yang ada wifi gratis. Kafe atau apapun. Kita harus coba akses internet. Mereka menyeret koper-koper mereka menyusuri jalanan Istanbul yang sibuk.
Pakaian mahal dan sepatu bermerek yang mereka kenakan kontras dengan ekspresi putus asa di wajah mereka. Mereka menemukan sebuah kafe kecil dan memesan 2 cangkir teh termurah dengan sisa uang dolar mereka. Dengan tangan gemetar, Bhaskara membuka laptopnya dan terhubung ke Wi-Fi kafe. Dia mencoba membuka aplikasi mobile bankingnya. Akses ditolak. Emailnya? Kata Sandi telah diubah. Akun media sosialnya? Dinonaktifkan. Seolah-olah identitas digitalnya telah dihapus dari muka bumi. Maya mengalami hal yang sama. Semua aksesnya terputus. Mereka benar-benar terisolasi. Dia memotong semuanya, bisik Bhaskara, wajahnya pucat seperti mayat. Semua. Ini bukan hanya pemblokiran. Ini penghancuran total. Hari mulai sore. Cahaya matahari keemasan yang menyinari Selat Bosporus tidak lagi terlihat indah. Bagi mereka, itu adalah pertanda malam yang dingin akan segera tiba, dan mereka tidak punya tempat untuk pergi. Uang mereka hanya cukup untuk beberapa botol air dan mungkin sepotong roti. Mereka meninggalkan kafe saat pemiliknya mulai menatap mereka dengan curiga. Malam itu, mimpi buruk mereka menjadi kenyataan. Mereka, yang beberapa jam lalu bersulang sampanye di kelas bisnis, kini menjadi gelandangan di negeri orang. Mereka menemukan sebuah taman yang agak sepi dan duduk di bangku yang dingin, dengan koper-koper mereka yang menjadi satu-satunya perabot. Aku lapar, Mas, keluh Maya, perutnya berbunyi. Aku juga. Tapi uang kita harus dihemat, jawab Bhaskara ketus. Malam itu adalah malam terpanjang dalam hidup mereka. Dinginnya udara malam menembus jaket tipis mereka. Suara-suara kota yang asing terdengar menakutkan. Mereka tidak bisa tidur. Pikiran mereka dipenuhi penyesalan dan ketakutan. Kemewahan yang mereka curi dan nikmati selama berbulan-bulan kini harus dibayar dengan penderitaan yang tak terkira. Keesokan harinya, kenyataan menjadi lebih pahit. Mereka harus menjual barang-barang mereka untuk bertahan hidup. Bhaskara terpaksa menjual jam tangan Rolex pemberianku dengan harga yang sangat murah di sebuah toko gadai di gang sempit. Uang itu mereka gunakan untuk membeli makanan dan menyewa kamar di sebuah penginapan kumuh yang berbau apek di pinggiran kota. Kamar itu kecil, dengan kasur yang keras dan kamar mandi bersama yang kotor. Jauh dari suite bulan madu dengan pemandangan Bosporus yang mereka impikan. Hari-hari berikutnya adalah neraka. Cinta dan gairah yang menjadi dasar perselingkuhan mereka terkikis habis oleh kesulitan. Mereka terus-menerus bertengkar. Maya menyalahkan Bhaskara karena tidak cukup pintar menyembunyikan jejak mereka. Bhaskara menyalahkan Maya karena terlalu serakah dan tidak sabaran. Kalau saja kamu mau menunggu sedikit lebih lama, Mas. Menunggu sampai semua aset benar-benar atas namamu, cerca Maya. Kalau saja kamu tidak terus merengek minta barang-barang mewah, mungkin Anindita tidak akan curiga dengan pengeluaran kita, balas Bhaskara. Mereka mencoba menghubungi kedutaan, tetapi tanpa ponsel dan dengan akses internet yang terbatas, usaha mereka sia-sia. Mereka adalah 2 orang asing yang tersesat, tanpa uang, tanpa identitas, dan tanpa harapan. Bulan madu impian mereka telah berubah menjadi perjalanan bertahan hidup yang memalukan. Mereka merasakan bagaimana rasanya mengemis, bagaimana rasanya dipandang rendah, bagaimana rasanya kelaparan dan kedinginan. Karma yang kusiapkan untuk mereka, disajikan dengan dingin di jalanan Istanbul yang indah namun kejam. Sementara mereka menderita di Turki, aku di Jakarta sedang menata ulang hidupku dengan kekuatan penuh. Surat pemecatan Bhaskara dan Maya sudah resmi menjadi gosip terpanas di kantor. Aku tidak menutupi alasannya. Aku membiarkan semua orang tahu bahwa mereka dipecat karena penipuan dan penggelapan dana. Reputasi mereka hancur dalam sekejap. Aku memimpin rapat dewan direksi dengan kepala tegak. Telah terjadi pembobolan kepercayaan yang serius di perusahaan kita, kataku dengan suara tenang namun tegas. Tetapi ini tidak akan melemahkan kita. Sebaliknya, ini akan menjadi pelajaran untuk memperkuat sistem kita. Mulai hari ini, akan ada audit total dan perombakan sistem keamanan finansial. Anindita Corp akan bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Para direksi dan manajer menatapku dengan kagum. Mereka melihat bukan seorang wanita yang patah hati, melainkan seorang pemimpin yang tangguh dan berwibawa. Dukungan mengalir deras untukku. Rumah di Jalan Cendana dan paviliun tempat Maya tinggal laku terjual dengan cepat.
Aku memindahkan barang-barang pribadiku yang penting ke apartemen penthouse mewah di pusat kota yang sudah lama kuincar. Sisanya, barang-barang yang mengingatkanku pada Baskara, kusumbangkan ke panti sosial. Aku tidak mau menyimpan secuil pun kenangan tentang pengkhianatan itu. Aku juga memulai proses perceraian. Pengacaraku, seorang wanita tangguh bernama Rina, memastikan semua berjalan sesuai keinginanku. Dengan bukti penggelapan dan perselingkuhan ini, Anindita, kamu akan mendapatkan semuanya. Dia tidak akan mendapatkan sepeser pun, kata Rina dengan yakin. Setiap langkah yang kuambil terasa seperti melepaskan beban berat dari pundakku. Aku tidak lagi menangisi kehilangan. Aku merayakan kebebasanku. Aku mulai melakukan hal-hal yang sudah lama tidak kulakukan. Aku ikut kelas yoga, melukis lagi, dan menghabiskan lebih banyak waktu dengan orang tuaku dan teman-teman sejatiku. Suatu sore, saat aku sedang menikmati teh di balkon apartemen baruku dengan pemandangan kota Jakarta yang gemerlap, ponselku berdering. Nomor tidak dikenal. Aku biasanya mengabaikannya, tetapi kali ini intuisiku menyuruhku untuk mengangkatnya. Halo? Anin, ini aku, Baskara. Suara di seberang terdengar parau dan putus asa. Dia pasti menggunakan telepon umum atau meminjam ponsel seseorang. Aku terdiam sejenak, membiarkannya menunggu dalam ketidakpastian. Lalu aku menjawab dengan nada dingin yang tak pernah ia dengar sebelumnya. Maaf, Anda siapa? Saya tidak kenal orang dengan nama itu. Anin, tolong jangan begini. Aku mohon. Kami terdampar di Turki. Kami tidak punya uang. Tolong kami, Anin. Kirimkan kami uang untuk pulang. Rengeknya. Aku tertawa. Tawa yang tulus, lahir dari kepuasan yang luar biasa. Terdampar? Bukankah kalian sedang berbulan madu? Nikmati saja bulan madu kalian. Bukankah Turki itu indah? Kalian bisa melihat Blue Mosque, Hagia Sophia, anggap saja ini petualangan. Dulu kamu bilang kamu suka tantangan, kan, Mas? Anin, ini tidak lucu. Kami menderita di sini. Kami seperti pengemis. Oh, jadi sekarang kalian tahu rasanya jadi pengemis? Bagus. Anggap saja itu pelatihan untuk kehidupan baru kalian nanti. Selamat menikmati bulan madu kalian di jalanan. Jangan hubungi aku lagi. Aku menutup telepon sebelum dia sempat menjawab. Aku memblokir nomor itu. Rasanya luar biasa. Kekuatan kini ada di tanganku. Mereka ingin permainan? Aku telah memberikan mereka permainan yang tidak akan pernah bisa mereka menangkan. Biarkan mereka merasakan sedikit lebih lama penderitaan yang mereka ciptakan sendiri. Kepulangan mereka nanti akan menjadi babak baru dari pembalasanku, di mana penghinaan yang sesungguhnya baru akan dimulai. 2 minggu terasa seperti 2 tahun bagi Baskara dan Maya. Setiap hari adalah perjuangan yang sama, mencari makanan, menghindari masalah, dan menelan kepahitan dari mimpi mereka yang hancur. Mereka telah menjual hampir semua barang berharga mereka, termasuk pakaian-pakaian desainer yang mereka bawa di koper. Kini, mereka lebih sering mengenakan pakaian bekas yang mereka beli di pasar loak. Wajah tampan Baskara menjadi kuyu, ditumbuhi janggut yang tidak terurus. Kecantikan Maya memudar, tergantikan oleh lingkaran hitam di bawah matanya dan ekspresi kelelahan yang permanen. Mereka tidak lagi saling memanggil, sayang, atau mas. Panggilan mereka kini hanyalah nama, seringkali diucapkan dengan nada sinis atau lelah. Akhirnya, dengan bantuan dari Konsulat Indonesia setelah proses yang panjang dan memalukan, mereka harus mengaku sebagai turis yang dirampok habis-habisan. Mereka mendapatkan surat perjalanan laksana paspor dan tiket pesawat kelas ekonomi paling murah untuk kembali ke Jakarta. Tidak ada lagi sampanye dan kursi yang nyaman. Perjalanan pulang mereka dihabiskan di kursi sempit di bagian belakang pesawat, diapit oleh penumpang lain, dengan bau talet yang samar-samar tercium. Saat pesawat mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, mereka tidak merasakan kelegaan. Yang ada hanyalah rasa takut akan apa yang menanti mereka. Setidaknya di Turki, tidak ada yang mengenal mereka. Di Jakarta, mereka harus menghadapi konsekuensi dari perbuatan mereka. Kita ke rumahku dulu, kata Maya dengan suara lemah saat mereka keluar dari bandara. Setidaknya kita punya tempat untuk istirahat dan membersihkan diri. Baskara hanya mengangguk. Dia terlalu lelah untuk berdebat.
Mereka menggunakan sisa uang terakhir mereka untuk naik taksi online ke kompleks perumahan tempat paviliun Maya berada. Namun, saat taksi memasuki gerbang kompleks, pemandangan yang menyambut mereka adalah sebuah truk pindahan yang sedang parkir di depan paviliun itu. Beberapa orang sibuk mengangkut perabotan masuk ke dalam. "Tunggu, ini ada apa?" gagap Maya, menyuruh sopir taksi berhenti. Mereka turun dari mobil dengan tergesa-gesa. Seorang wanita parubaya yang tidak mereka kenal keluar dari paviliun, memberikan instruksi kepada para pekerja. "Permisi, Bu. Ibu siapa ya? Kenapa ada di rumah saya?" tanya Maya dengan bingung. Wanita itu menatap Maya dan Bhaskara dari atas ke bawah, memperhatikan penampilan mereka yang lusuh. "Rumah Anda? Maaf, Mbak. Saya pemilik baru rumah ini. Saya membelinya 2 minggu yang lalu dari Ibu Anindita." Dunia Maya seakan berputar. "Dijual? Bagaimana bisa? Barang-barang saya masih di dalam." "Oh, barang-barang penghuni lama sudah diangkut ke gudang penyimpanan oleh pihak Ibu Anindita, Mbak. Ini alamat dan nomor teleponnya," kata wanita itu sambil menyerahkan secari kertas. "Tapi katanya kalau mau ambil barangnya harus bayar biaya sewa gudangnya dulu." Maya menatap kertas di tangannya dengan nanar. Biaya sewa gudang. Mereka bahkan tidak punya uang untuk makan. Dengan langkah gontai dan harapan yang semakin menipis, mereka memutuskan untuk pergi ke satu-satunya tempat yang tersisa, rumah megah yang dulu menjadi istana Bhaskara dan Anindita. "Anindita tidak mungkin sekejam itu sampai menjual rumah kami," gumam Bhaskara, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Namun, saat taksi mereka berbelok ke Jalan Cendana, sebuah papan besar yang terpancang di halaman rumput yang terawat rapi menghancurkan sisa harapan terakhir mereka. Di papan itu tertulis dengan huruf merah yang besar, "Dijual. Hubungi agen properti Tio." Tidak mungkin," bisik Bhaskara. Dia melompat keluar dari taksi dan berlari ke gerbang, menggoncang-goncangnya dengan panik. Gerbang itu terkunci rapat. Dia mencoba memasukkan kunci yang masih disimpannya, tetapi kunci itu tidak mau masuk. Gemboknya telah diganti. Rumah itu tampak kosong dan dingin. Tirai-tirainya tertutup. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Istana mereka telah hilang. Sopir taksi yang sedari tadi menunggu mulai tidak sabar. "Jadi bagaimana, Mas, Mbak? Argonya jalan terus ini." Mereka tidak punya pilihan. Dengan perasaan hancur lebur, mereka menyuruh sopir taksi mengantar mereka ke sebuah alamat yang tidak pernah mereka bayangkan akan mereka datangi untuk meminta bantuan, rumah orang tua Anindita. Perjalanan ke sana terasa sunyi. Bhaskara dan Maya tenggelam dalam pikiran masing-masing. Mereka telah kehilangan segalanya. Rumah, pekerjaan, uang, dan kini, tempat berteduh. Mereka benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Ketika mereka tiba di depan rumah orang tuaku yang asri, mereka ragu-ragu untuk turun. Tapi keputusasaan mendorong mereka. Dengan langkah berat, mereka berjalan menuju pintu depan dan menekan bel. Pintu dibuka oleh asisten rumah tangga yang sudah bekerja puluhan tahun di keluarga kami. Wajahnya yang biasanya ramah kini berubah menjadi dingin saat melihat Bhaskara dan Maya. "Cari siapa?" tanyanya ketus. "Bitsum, ini saya, Bhaskara." "Kami mau bertemu Papa dan Mama," jawab Bhaskara. "Bapak dan Ibu tidak ada di rumah," jawab Bitsum singkat, hendak menutup pintu. "Tolonglah, Bik. Kami perlu bicara. Ini penting, mohon Maya." Tiba-tiba, suara Papa yang berat dan berwibawa terdengar dari dalam. "Siapa, Bik?" Papa muncul di ambang pintu, diikuti oleh Mama. Wajah mereka tidak menunjukkan keterkejutan, melainkan kekecewaan dan kemarahan yang dingin. Terutama saat mata mereka tertuju pada Maya. "Mau apa kalian ke sini?" tanya Papa, suaranya sedingin es. "Om, Tante." Bhaskara tidak tahu harus memulai dari mana. "Jangan panggil kami Om dan Tante. Kami tidak sudi," bentak Mama, matanya berkaca-kaca karena marah. "Terutama kamu, Maya. Kami sudah menganggapmu seperti anak kami sendiri. Kami memberimu kasih sayang, tempat tinggal, segalanya. Dan ini balasanmu? Kamu tusuk putri kami dari belakang? Kamu rebut suaminya? Di mana hati nuranimu?" Maya hanya bisa menunduk, menangis terseduh-seduh.
Tidak ada kata-kata yang bisa ia ucapkan untuk membela diri. Dan kamu, Baskara? Papa kini menatap Baskara dengan tatapan menusuk. Kamu laki-laki tidak tahu berterima kasih. Anindita memungutmu saat kamu bukan siapa-siapa. Dia memberimu kehidupan yang tidak pernah kamu impikan. Tapi kamu malah mengkhianatinya, mencuri uangnya, dan bersenang-senang dengan perempuan ini. Kamu pikir kami akan diam saja? Pak, maafkan saya, Pak. Saya Wilaf. Coba Baskara memohon. Ilaf? Mencuri miliaran rupiah, menikah siri, dan merencanakan kabur ke luar negeri kamu sebut hilaf, cibir Papa. Kalian berdua adalah aib. Pergi dari sini sekarang juga. Jangan pernah menginjakkan kaki kalian di rumah ini lagi. Papa hendak menutup pintu, tetapi Baskara menahannya. Tunggu, Pak. Kami tidak punya tempat tinggal. Kami tidak punya uang. Tolonglah kami. Di mana Anindita? Saya perlu bicara dengannya. Anindita tidak mau bertemu dengan sampah seperti kalian, sahut Mama. Dia sudah memulai hidup baru yang bahagia, jauh dari parasit seperti kalian berdua. Pergi, raung Papa sekali lagi, dan kali ini dia membanting pintu dengan keras di depan wajah mereka. Baskara dan Maya terpaku di teras. Penolakan itu begitu telak, begitu menghina. Mereka kini benar-benar sendirian. Ditolak oleh semua orang. Tidak ada teman yang mau menjawab telepon mereka. Keluarga Baskara di kampung pun sudah dihubungi oleh Papa dan diberitahu semua kebenarannya. Mereka malu dan tidak mau mengakuinya sebagai anak lagi. Malam itu, mereka kembali menjadi gelandangan, kali ini di tanah air mereka sendiri. Mereka berakhir di sebuah taman kota, duduk di bangku di bawah temaram lampu jalan. Bau pengap dari selokan di dekatnya menusuk hidung mereka. Ini semua salahmu, desis Maya, menatap Baskara dengan kebencian. Kalau saja kamu tidak sebodoh itu. Salahku? Kamu yang terus mendorongku. Kamu yang tidak pernah puas, balas Baskara tak kalah sengit. Mereka bertengkar hebat, saling menyalahkan, saling mencaci maki. Cinta yang dulu mereka agung-agungkan kini berubah menjadi racun yang membunuh mereka perlahan-lahan. Mereka terikat dalam penderitaan yang mereka ciptakan bersama, tidak bisa lari satu sama lain karena mereka tidak punya siapa-siapa lagi. Dari kejauhan, di dalam sebuah mobil dengan kaca gelap yang terparkir tak jauh dari taman itu, aku menyaksikan semuanya. Aku menyuruh detektifku untuk mengikuti mereka sejak dari bandara. Aku ingin melihat dengan mata kepalaku sendiri kehancuran mereka. Aku melihat mereka bertengkar, melihat keputusasaan di wajah mereka. Tidak ada sedikit pun rasa kasihan di hatiku. Yang ada hanyalah kepuasan yang dingin. Ini adalah pemandangan yang pantas mereka dapatkan. Ini adalah buah dari pengkhianatan mereka. Aku menyalakan mesin mobilku dan melaju pergi, meninggalkan mereka dalam kegelapan. Aku akan tidur nyenyak malam ini di apartemenku yang nyaman, sementara mereka kedinginan di bangku taman. Pembalasanku belum selesai. Puncak dari drama ini masih menanti mereka. Aku akan memastikan penghinaan terakhir akan menjadi sesuatu yang akan terukir selamanya dalam ingatan mereka. Setelah beberapa hari hidup menggelandang, tidur di emperan toko dan makan dari belas kasihan orang, Baskara dan Maya mencapai titik terendah mereka. Kebanggaan mereka telah luntur, digantikan oleh keputusasaan yang akut. Dengan tidak ada pilihan lain, Baskara memutuskan untuk melakukan satu hal yang paling memalukan, mendatangi kantor Anindita Corp. Mereka tiba di lobi gedung yang megah itu dengan penampilan yang sangat kontras. Pakaian mereka kotor dan kusut, rambut mereka lepek, dan wajah mereka kuyu. Beberapa karyawan yang mengenali mereka menatap dengan pandangan jijik dan berbisik-bisik. Baskara melangkah ke meja resepsionis, sementara Maya menunggu di belakangnya, menunduk malu. Saya mau bertemu dengan Ibu Anindita, kata Baskara kepada resepsionis baru yang tidak mengenalnya. Apakah sudah ada janji, Pak? Tanya resepsionis itu dengan sopan. Belum, tapi katakan saja ini Baskara. Dia pasti mau bertemu saya. Resepsionis itu mengangkat telepon. Setelah beberapa saat, dia menatap Baskara dengan ekspresi aneh. Maaf, Pak. Ibu Anindita sedang sibuk. Tapi Bapak diminta untuk menunggu di ruang rapat nomor 3. Secercah harapan muncul di hati Baskara. Mungkin Anindita akhirnya luluh.
Mungkin dia mau mendengarkan dan memberi mereka kesempatan kedua. Mereka diantar oleh seorang satpam ke ruang rapat di lantai 15. Ruangan itu kosong, hanya ada meja panjang dan beberapa kursi. Jendelanya menyuguhkan pemandangan kota Jakarta. Mereka menunggu. 1 jam. 2 jam. Tidak ada yang datang. Hanya ada air mineral di atas meja yang mereka minum dengan rakus. Perut mereka keroncongan. Tepat saat mereka mulai berpikir bahwa ini hanyalah permainan kejam lainnya, pintu ruang rapat terbuka. Tapi yang masuk bukanlah aku sendirian. Aku masuk dengan langkah mantap, mengenakan gaun kerja berwarna navy yang elegan. Di belakangku, ada pengacaraku, Rina. Dan di belakang Rina, masuklah papa dan mama. Pintu kemudian ditutup oleh 2 orang satpam yang berdiri berjaga di luar. Baskara dan Maya sontak berdiri, kaget melihat siapa saja yang datang. Ini bukan pertemuan pribadi. Ini adalah sebuah pengadilan. Anin, panggil Baskara dengan suara serak. Aku tidak menjawabnya. Aku duduk di kepala meja, diikuti oleh yang lain. Aku menatap mereka berdua dengan tatapan dingin, seolah mereka adalah serangga yang menjijikkan. Silakan duduk, kataku, suaraku datar tanpa emosi. Mereka duduk dengan canggung di seberang meja. Suasana di ruangan itu terasa sangat tegang. Saya kira kalian ingin bertemu dengan saya. Aku memulai. Ada apa? Bulan madunya kurang menyenangkan. Wajah Baskara memerah. Maya mulai terisak pelan. Anin, aku mohon maafkan kami, kata Baskara, mencondongkan tubuhnya ke depan. Kami tahu kami salah. Kami sangat menyesal. Tolong beri kami kesempatan lagi. Aku akan melakukan apa saja. Aku juga, Mbak Anin, isak Maya. Aku dibutakan oleh cinta. Aku mohon maaf, Mbak. Maafkan aku. Aku tersenyum sinis. Cinta? Kalian menyebut perselingkuhan murahan yang didanai oleh uang curian itu cinta? Jangan menghina kata cinta. Aku menoleh ke pengacaraku. Rina, silakan. Rina membuka sebuah map tebal di atas meja. Bapak Baskara, katanya dengan suara profesional. Di depan saya ini adalah berkas perceraian yang sudah diajukan oleh klien saya, Ibu Anindita. Di dalamnya tercantum gugatan cerai dengan alasan perselingkuhan dan penelantaran. Rina mendorong beberapa lembar dokumen ke seberang meja. Ini adalah salinannya. Ibu Anindita menuntut hak penuh atas seluruh aset bersama, mengingat semua aset tersebut berasal dari hasil kerja kerasnya sebelum dan selama pernikahan. Anda tidak akan mendapatkan sepeser pun. Anda hanya perlu menandatanganinya di sini. Mata Baskara membelalak melihat dokumen itu. Tidak, kamu tidak bisa melakukan ini, Anin. Aku juga bekerja di perusahaan. Aku berhak mendapatkan bagian. Bekerja? Aku tertawa kecil. Oh, tentu. Mari kita bicara tentang pekerjaan Anda. Rina membuka map lain. Kali ini isinya jauh lebih tebal. Ini adalah hasil audit internal perusahaan. Di sini tercatat dengan sangat rinci bagaimana Anda, Bapak Baskara, dengan bantuan Cik Maya, telah melakukan penggelapan dana perusahaan selama hampir 2 tahun. Total kerugian mencapai lebih dari 5 miliar rupiah. Jantung Baskara dan Maya seakan berhenti berdetak. Angka itu jauh lebih besar dari yang mereka perkirakan. Kami memiliki semua buktinya, lanjut Rina. Rekening koran, proyek fiktif, info C palsu. Semuanya lengkap. Jika kami membawa ini ke jalur hukum, kalian berdua bisa dipenjara minimal 10 tahun. Wajah mereka pucat pasi. Ancaman penjara adalah sesuatu yang tidak pernah mereka pikirkan. Tapi, kataku, mengambil alih pembicaraan. Saya orang yang baik hati. Aku menatap mereka satu persatu. Saya akan memberimu pilihan, Baskara. Pilihan pertama, kamu tanda tangani surat cerai ini, setuju untuk tidak menuntut harta apapun, dan saya tidak akan melaporkan kasus penggelapan ini ke polisi. Kalian berdua bisa pergi dengan bebas, meskipun tanpa uang sepeser pun. Aku berhenti sejenak, membiarkan tawaran itu meresap. Pilihan kedua, kamu menolak menandatangani, dan pengacaraku akan langsung menelepon polisi sekarang juga. Laporan sudah siap, bukti sudah lengkap.
Kalian akan dijemput dari ruangan ini dan langsung masuk sel. Baskara menatapku dengan tidak percaya. Dia menatap Rina, lalu ke papa dan mama yang menatapnya dengan dingin. Dia terjebak. Tidak ada jalan keluar. Pikirkan baik-baik, kataku lagi. Kebebasan sebagai gelandangan, atau 10 tahun di balik jeruji besi? Waktumu tidak banyak. Tangan Baskara gemetar hebat. Keringat membasahi pelipisnya. Dia menatap Maya, yang juga menatapnya dengan ketakutan. Penjara adalah mimpi buruk yang tak terbayangkan. Dengan napas yang berat, Baskara mengambil pulpen yang tergeletak di meja. Tangannya yang gemetar akhirnya membubuhkan tanda tangan di atas surat cerai itu. Momen itu terasa seperti vonis mati bagi semua harapan dan kebanggaannya. Dia telah kehilangan segalanya. Bagus, kataku puas. Keputusan yang bijak. Aku berdiri. Pertemuan selesai. Sekarang, kalian berdua bisa pergi dari kantor saya. Dan sebagai hadiah, perpisahan, saya punya sesuatu untuk kalian. Aku memberi isyarat kepada satpam di luar. Pintu terbuka, dan mereka mendorong masuk beberapa kotak kardus besar. Di atasnya tertulis nama, Baskara, dan Maya. Itu barang-barang kalian yang tersisa dari rumah dan paviliun. Saya berbaik hati mengumpulkannya untuk kalian. Anggap saja sebagai pesangon, kataku dengan nada manis yang dibuat-buat. Penghinaan itu begitu sempurna. Mereka, yang pernah menjadi manajer dan asisten kepercayaan, kini diusir dari kantor dengan barang-barang mereka yang dikemas dalam kardus bekas, seperti karyawan yang dipecat dengan tidak hormat. Mereka tidak punya pilihan selain mengambil kotak-kotak itu. Dengan sisa-sisa tenaga dan harga diri yang telah hancur lebur, mereka menyeret kotak-kotak itu keluar dari ruang rapat, melewati tatapan para karyawan yang menonton dengan penuh minat. Kabar tentang sidang di ruang rapat telah menyebar ke seluruh kantor. Saat mereka berjalan melewati lobi, langkah mereka terhenti. Di layar televisi besar yang biasanya menampilkan profil perusahaan, kini terpampang slideshow. Isinya adalah foto-foto mesra mereka berdua yang kuambil dari ponsel Baskara, disandingkan dengan bukti transfer dana yang mereka gelapkan. Di bawahnya ada tulisan besar, "Wan, pengkhianat pencuri. Hati-hati dengan orang-orang ini." Semua orang di lobi menatap layar, lalu menatap mereka berdua. Bisikan, cibiran, dan tawa sinis terdengar dari segala penjuru. Wajah mereka memerah karena malu yang tak tertanggungkan. Ini adalah puncak penghinaan. Aku tidak hanya memecat dan menceraikannya, aku mempermalukan mereka di depan seluruh dunia profesional mereka. Dengan tergesa-gesa, hampir berlari, mereka keluar dari gedung itu, dikejar oleh tatapan menghakimi dari puluhan pasang mata. Mereka berdiri di pinggir jalan raya yang ramai, dengan kotak-kotak kardus berisi sisa-sisa kehidupan lama mereka. Mereka tidak punya tujuan, tidak punya masa depan. Mereka hanyalah dua orang pesakitan yang telah menerima vonis dari pengadilan karma yang kupimpin sendiri. Panggung penghakiman telah ditutup. Setelah dipermalukan habis-habisan di Anindita Corp, Baskara dan Maya benar-benar menjadi paria. Berita tentang perselingkuhan dan penggelapan dana yang mereka lakukan menyebar seperti api di kalangan industri fashion dan bisnis Jakarta. Wajah mereka yang terpampang di lobi kantorku seolah menjadi cap abadi yang tak terhapus. Tidak ada perusahaan yang mau mempekerjakan mereka. Setiap kali mereka mencoba melamar pekerjaan, nama mereka langsung ditandai sebagai bermasalah. Mereka terpaksa menjual isi dari kotak-kotak kardus, pesangon, dariku hanya untuk menyambung hidup. Pakaian, sepatu, tas bermerek. Semua sisa kemewahan palsu mereka dijual dengan harga murah kepada para penadah barang bekas. Uang yang didapat hanya cukup untuk menyewa sebuah kamar kos sempit dan pengap di kawasan kumuh di pinggir kota. Kamar itu hanya berukuran 3 kali 3 meter dengan satu jendela kecil yang menghadap ke dinding bangunan lain. Dindingnya lembab dan catnya mengelupas. Hanya ada satu kasur tipis di lantai dan sebuah kipas angin kecil yang berisik. Kamar mandi berada di luar dan harus berbagi dengan puluhan penghuni kos lainnya. Setiap pagi, mereka harus mengantre hanya untuk mandi atau buang air. Kehidupan yang keras dan tanpa harapan ini menggerogoti sisa-sisa hubungan mereka. Tidak ada lagi cinta atau nafsu, yang ada hanya kebencian dan penyesalan. Setiap hari diisi dengan pertengkaran sengit mengenai hal-hal sepele. Kamu lihat, kan?
Gara-gara kamu kita jadi seperti ini, teriak Maya pada suatu sore yang panas, saat mereka hanya bisa makan nasi dengan lauk garam. Kalau saja kamu lebih pintar, kita tidak akan ketahuan. Aku, balas Baskara tak kalah keras, urat lehernya menonjol. Kamu yang tidak pernah berhenti menuntut. Minta ini, minta itu. Kamu yang membuatku harus mencari cara mendapatkan uang lebih banyak. Kamu itu lintah darat. Setidaknya aku tidak sebodoh kamu yang meninggalkan jejak di mana-mana. Dan kamu tidak lebih dari seorang pelakor murahan yang tidak tahu berterima kasih. Pertengkaran mereka seringkali berakhir dengan tangisan putus asa dari Maya dan Baskara yang membanting pintu lalu pergi entah kemana, hanya untuk kembali beberapa jam kemudian karena dia tidak punya tempat lain untuk dituju. Lingkaran setan penderitaan itu terus berulang setiap hari. Baskara, yang dulu adalah seorang manajer yang dihormati, kini terpaksa bekerja serabutan. Kadang menjadi kuli bangunan, kadang menjadi tukang ojek dengan motor sewaan. Penghasilannya tidak menentu dan seringkali tidak cukup untuk membayar sewa kos dan makan. Tubuhnya yang dulu terawat kini menjadi kurus dan legam terbakar matahari. Sorot matanya yang dulu penuh percaya diri kini kosong. Maya, yang dulu adalah asisten pribadi yang selalu tampil modis, mencoba bekerja sebagai pelayan di sebuah warung makan kecil. Namun, dia tidak bertahan lama. Sifatnya yang manja dan tidak terbiasa bekerja keras membuatnya sering ditegur oleh pemilik warung. Akhirnya, dia dipecat. Sejak saat itu, dia lebih banyak menghabiskan waktunya di kamar kos, meratapi nasibnya. Suatu hari, saat sedang mengojek, motor Baskara berhenti tepat di depan sebuah butik mewah di kawasan elit. Dari balik kaca etalase, dia melihat sebuah gaun yang sangat indah. Lalu, matanya terpaku pada sosok wanita yang sedang berbincang dengan para staf di dalam butik itu. Wanita itu terlihat sangat anggun, tertawa lepas dengan wajah yang bersinar. Itu adalah aku, Anindita. Aku terlihat lebih cantik dan lebih bahagia dari sebelumnya. Aku sedang berada di salah satu cabang butik terbaruku yang baru saja diresmikan. Bisnisku berkembang pesat setelah aku melakukan perombakan total. Aku menjadi ikon wanita kuat yang berhasil bangkit dari pengkhianatan. Kisahku, yang entah bagaimana bocor ke media, justru membuat publik bersimpati dan mendukung produk-produkku. Baskara menatapku dari seberang jalan, dari atas motor bututnya, dengan helm ojek yang menutupi wajahnya yang kotor. Perbedaan antara kehidupanku dan kehidupannya bagaikan langit dan bumi. Aku berada di puncak dunia, sementara dia berada di dasar jurang yang paling dalam. Rasa iri, penyesalan, dan kebencian membakar hatinya. Dia sadar, semua penderitaannya saat ini adalah buah dari keputusannya sendiri. Dia telah menukar berlian dengan batu kerikil, dan kini dia harus menelan semua konsekuensinya. Dia segera menyalakan motornya dan pergi dari tempat itu, tidak sanggup lagi melihat pemandangan yang menyakitkan itu. Sementara itu, Maya juga mendapatkan pertemuannya dengan karma. Saat sedang berjalan di pasar becek untuk membeli beras, dia tidak sengaja berpapasan dengan Mama. Mama sedang bersama teman-teman sosialitanya, baru saja selesai dari sebuah acara amal. Mama melihat Maya. Pandangan mereka bertemu selama beberapa detik. Wajah Mama yang tadinya ceria langsung berubah dingin. Dia menatap Maya dari ujung rambut sampai ujung kaki, penampilannya yang kumal, sandal jepitnya yang usang, dan kantong kresek di tangannya. Tatapan Mama tidak mengandung amarah, melainkan sesuatu yang lebih menyakitkan, pandangan jijik dan kasihan, seolah melihat sesuatu yang tidak pantas ada di sana. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Mama membuang muka dan kembali berbincang dengan teman-temannya, lalu berjalan melewatinya seolah Maya adalah udara kosong. Penghinaan tanpa kata itu terasa lebih menusuk daripada 1000 makian. Bagi Maya, penolakan dari wanita yang pernah ia panggil Mama dan sangat menyayanginya adalah pukulan telak yang menghancurkan sisa-sisa harga dirinya. Dia berlari pulang ke kamar kosnya sambil menangis sejadi-jadinya. Malam itu, Baskara pulang dengan membawa sebungkus nasi dan lauk seadanya. Dia menemukan Maya meringkuk di sudut kamar, menangis dalam diam. "Kenapa lagi?" tanya Baskara lelah. Maya menceritakan pertemuannya dengan Mama. Baskara hanya bisa terdiam. Dia pun menceritakan bagaimana dia melihatku di butik baruku. Keheningan menyelimuti kamar sempit itu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama,
mereka tidak bertengkar. Mereka sama-sama menyadari satu hal yang sama. Mereka tidak akan pernah bisa lari dari karma mereka. Jejak pengkhianatan yang mereka tinggalkan akan selalu mengikuti, menjadi bayangan gelap yang tak akan pernah hilang. Aku lelah, Mas, bisik Maya di tengah isak tangisnya. Aku lelah hidup seperti ini. Aku juga, jawab Baskara pelan, suaranya parau. Mereka telah mendapatkan apa yang mereka tabur. Mereka merebut kebahagiaan orang lain dengan cara licik, dan kini kebahagiaan mereka sendiri direnggut paksa. Oleh takdir, mereka terkurung bersama dalam penjara penderitaan yang mereka bangun sendiri, dipaksa untuk saling menatap setiap hari dan melihat cerminan dari kegagalan dan kesalahan terbesar dalam hidup mereka. Tidak ada jalan kembali. Yang ada hanyalah penyesalan abadi dan jejak karma yang akan terus membayangi setiap langkah mereka. Waktu terus berjalan, mengubah musim dan memudarkan beberapa kenangan, namun tidak pernah menghapus luka pengkhianatan sepenuhnya. Bagiku, luka itu telah berubah menjadi bekas luka yang menjadi pengingat akan kekuatanku. Aku tidak lagi merasakan sakit saat mengingat Baskara dan Maya. Yang ada hanyalah perasaan hampa, seolah mereka adalah tokoh dalam sebuah buku yang sudah lama selesai kubaca. Hidupku telah menemukan ritme baru yang membahagiakan. Anindita Corp tidak hanya pulih, tetapi melesat lebih tinggi dari sebelumnya. Aku meluncurkan lini busana baru yang terinspirasi dari perjalanan hidupku, dengan tema Kintsugi, seni memperbaiki keramik pecah dengan emas, yang mengajarkan bahwa kerusakan justru bisa membuat sesuatu menjadi lebih indah dan kuat. Lini busana itu sukses besar di pasaran. Aku sering diundang menjadi pembicara di seminar-seminar kewirausahaan dan pemberdayaan perempuan, berbagi kisahku bukan untuk mengumbar aib, melainkan untuk memberi inspirasi. Aku menemukan kembali kebahagiaan dalam hal-hal sederhana. Menghabiskan akhir pekan di rumah orang tuaku, melukis di studio pribadiku, atau sekadar membaca buku di balkon apartemenku yang menghadap gemerlap lampu kota. Aku tidak terburu-buru mencari pengganti Baskara. Aku belajar untuk mencintai diriku sendiri terlebih dahulu, menemukan keutuhan dalam kesendirianku. Aku dikelilingi oleh sahabat-sahabat sejati yang tulus dan keluarga yang selalu mendukung. Fajar baru telah menyingsing dalam hidupku, cerah dan penuh harapan. Di sisi lain kota, di sebuah sudut yang terlupakan, Baskara dan Maya hidup dalam senja abadi mereka. Penderitaan telah menjadi bagian rutin dari kehidupan mereka, seperti bernapas. Hubungan mereka tidak pernah membaik. Mereka hanya bertahan hidup bersama karena tidak ada pilihan lain. Kebencian di antara mereka telah mendarah daging, tetapi mereka terlalu takut untuk sendirian. Suatu hari, aku menerima sebuah surat yang dikirim ke alamat kantorku. Surat itu ditulis tangan di atas kertas kusam yang robek di bagian pinggirnya. Tulisan tangannya gemetar, namun aku masih bisa mengenalinya. Itu tulisan tangan Baskara. Dengan perasaan penasaran, aku membukanya. Anindita, aku tidak tahu apakah surat ini akan sampai padamu, atau apakah kamu akan sudi membacanya. Aku juga tidak tahu harus memulai dari mana. Kata, maaf, terasa begitu murah dan tidak ada artinya setelah semua yang telah kulakukan padamu. Setiap hari aku hidup dalam penyesalan. Setiap malam aku bermimpi tentang kehidupan kita yang dulu, kehidupan yang kuhancurkan dengan kebodohanku sendiri. Aku menukar istana dengan selokan, menukar bidadari dengan, sudahlah. Aku melihatmu sekarang. Dari jauh. Aku melihat kesuksesanmu, kebahagiaanmu. Dan aku sadar, kamu memang pantas mendapatkan semua itu. Kamu adalah wanita yang kuat dan baik hati. Dan aku adalah pria terbodoh di dunia yang telah menyia-nyiakanmu. Aku tidak menulis ini untuk meminta pengampunan, karena aku tahu aku tidak pantas mendapatkannya. Aku juga tidak meminta belas kasihan. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku telah menerima karmaku. Aku dan Maya, kami hidup dalam neraka yang kami ciptakan sendiri. Ini adalah hukuman yang setimpal. Aku hanya berharap, suatu saat nanti, kamu bisa benar-benar bahagia tanpa bayang-bayang pengkhianatanku. Lupakan aku. Anggap aku tidak pernah ada dalam hidupmu. Baskara. Aku meletakkan surat itu di meja. Tidak ada air mata. Tidak ada amarah. Hanya ada perasaan lega yang aneh. Surat itu adalah penutup. Sebuah pengakuan kalah yang tulus dari pihak lawan. Dia akhirnya mengerti.
Beberapa bulan setelah surat itu datang, aku mendengar kabar dari salah seorang mantan karyawan yang kebetulan tinggal di dekat tempat kos mereka. Baskara dan Maya akhirnya berpisah. Bukan perpisahan yang baik-baik. Mereka bertengkar hebat hingga didatangi oleh pemilik kos dan diusir. Sejak saat itu, tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Baskara kabarnya kembali ke kampung halamannya, hidup dalam aib dan cemoohan tetangga. Maya, entah kemana rimbanya, hilang ditelan kerasnya kehidupan jalanan Jakarta. Mereka berpisah, masing-masing membawa separuh dari penderitaan bersama mereka, untuk ditanggung sendirian hingga akhir hayat. Suatu sore yang cerah, aku berdiri di puncak gedung kantorku, di sebuah taman atap yang baru saja selesai dibangun. Angin sepo-sepo meniup rambutku. Dari sini, aku bisa melihat seluruh penjuru Jakarta terhampar di bawahku. Kota yang pernah menjadi saksi bisu kehancuranku, kini menjadi saksi kemenanganku. Aku teringat pada mereka berdua untuk terakhir kalinya. Bukan dengan benci, tapi dengan pelajaran yang berharga. Mereka telah mengajariku tentang kekuatan memaafkan, bukan untuk mereka, tapi untuk diriku sendiri. Memaafkan untuk melepaskan beban dan melangkah maju. Mereka juga mengajariku bahwa karma itu nyata. Apa yang kau tanam, itulah yang akan kau tuai. Mereka menanam pengkhianatan dan kebohongan, maka mereka menuai penderitaan dan kehinaan. Aku menanam ketulusan dan kerja keras, dan kini aku menuai kebahagiaan dan kesuksesan. Aku tersenyum, senyum yang tulus dari hati. Aku membalikkan badan, meninggalkan pemandangan kota di belakangku. Aku tidak perlu lagi melihat ke belakang. Di depanku, fajar baru telah menanti, dengan langit yang tak terbatas dan janji hari esok yang lebih cerah. Sementara bagi mereka, senja telah turun dan malam yang panjang dan abadi telah tiba. Keadilan telah menemukan jalannya sendiri. 5 tahun adalah rentang waktu yang mampu mengubah banyak hal. Ia bisa menyembuhkan luka yang paling dalam, membangun kembali istana dari puing-puing, dan mengukir takdir baru di atas lembaran yang pernah kosong. Bagi Anindita, 5 tahun adalah sebuah era pencerahan. Bagi Baskara dan Maya, 5 tahun adalah sebuah keabadian di dalam purgatorium yang mereka ciptakan sendiri. Fajar emas Anindita. Jakarta 5 tahun kemudian adalah panggung yang lebih besar bagi Anindita. Nama Anindita Corp tidak lagi hanya bergema di Asia Tenggara, tetapi telah menjadi jenama yang disegani di panggung mode global. Butik-butik elegannya kini berdiri megah di Milan, Paris, dan New York, bersanding dengan raksasa-raksasa mode dunia. Anindita sendiri telah bertransformasi. Bukan lagi sekadar seorang CEO yang tangguh, ia telah menjadi seorang filantropis yang dihormati dan ikon pemberdayaan perempuan. Trauma masa lalu tidak ia lupakan, melainkan ia sulap menjadi sumber kekuatan. 2 tahun setelah perceraiannya, ia mendirikan Yayasan Kintsugi Hati, sebuah organisasi nirlaba yang didedikasikan untuk membantu perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, dan penipuan finansial. Yayasan itu menyediakan bantuan hukum, konseling psikologis, dan pelatihan keterampilan agar para perempuan itu bisa bangkit dan mandiri secara ekonomi. Baginya, ini adalah cara membayar kembali ke semesta atas kekuatan yang telah ia dapatkan. Ia memperbaiki hati-hati yang retak itu dengan lapisan emas harapan, sama seperti filosofi Kintsugi yang menjadi landasan hidup barunya. Namun, kesuksesan terbesarnya bukanlah tentang bisnis atau filantropi. Kesuksesan terbesarnya kini seringkali tertidur pulas di pelukannya setiap malam dengan napasnya yang lembut dan aroma bayi yang menenangkan. Namanya Kirana, yang berarti seberkas cahaya. Kirana adalah putrinya yang berusia 3 tahun, buah cintanya dengan Adrian. Adrian Prasetyo adalah antitesis dari Baskara. Anindita tidak bertemu dengannya dalam hubungan kuasa, di mana ia adalah sang penyelamat. Mereka bertemu sebagai 2 insan yang setara. Adrian adalah seorang arsitek ternama yang perusahaannya ia sewa untuk merancang kantor pusat baru Anindita Corp, sebuah mahakarya arsitektur ramah lingkungan yang menjadi ikon baru di Cakrawala, Jakarta. Pertemuan mereka awalnya murni profesional. Adrian adalah pria yang tenang, matang, dan memiliki sorot mata yang teduh. Ia tidak terpesona oleh kekayaan Anindita, melainkan oleh kecerdasan, visi, dan ketangguhannya. Percakapan mereka tentang desain bangunan perlahan beralih ke percakapan tentang seni, filosofi, dan impian.
Adrian tidak pernah mencoba memperbaiki Anindita. Ia justru mengagumi bekas-bekas luka di hatinya, menganggapnya sebagai bagian dari keindahan dan kekuatan Anindita. Kamu seperti bangunan rancanganku yang paling kokoh, Anin, katanya suatu malam saat mereka makan malam pertama kali. Fondasimu diuji oleh gempa yang dahsyat, tapi kamu tidak runtuh. Kamu justru berdiri lebih megah dari sebelumnya. Butuh waktu hampir setahun bagi Anindita untuk membuka hatinya sepenuhnya. Kepercayaan adalah sesuatu yang mahal baginya. Tapi Adrian, dengan kesabaran dan ketulusannya, berhasil meruntuhkan tembok terakhir di hatinya. Ia melamar Anindita bukan dengan janji-janji muluk, melainkan dengan sebuah pertanyaan sederhana. Maukah kamu membangun sisa hidup kita bersama, sebagai mitra yang setara, dalam suka maupun duka? Pernikahan mereka sederhana namun hikmat, hanya dihadiri oleh keluarga dan sahabat terdekat. Papa dan Mama menangis haru, melihat putri mereka akhirnya menemukan kebahagiaan sejati yang pantas ia dapatkan. Malam ini adalah malam yang istimewa. Yayasan Kintsugi Hati merayakan hari jadinya yang ketiga dengan sebuah acara gala penggalangan dana yang mewah di Grand Ballroom Hotel Indonesia. Anindita, dalam balutan gaun malam berwarna emas cair rancangannya sendiri, berdiri di atas panggung, memandang ratusan tamu yang terdiri dari para pejabat, pengusaha, dan selebriti papan atas. Di sampingnya, Adrian berdiri tegap, menggenggam tangannya dengan erat. Di barisan depan, Papa dan Mama menatapnya dengan bangga, sementara Kirana duduk manis di pangkuan pengasuhnya. Selamat malam, Bapak, Ibu, dan para sahabat sekalian, suara Anindita terdengar jernih dan penuh percaya diri melalui mikrofon. 3 tahun yang lalu, kami mendirikan yayasan ini di atas sebuah keyakinan sederhana, bahwa setiap retakan dalam hidup bukanlah akhir, melainkan sebuah kesempatan untuk menjadi lebih kuat dan lebih indah. Setiap perempuan yang datang ke pintu kami membawa hati yang hancur. Tugas kami adalah memberikan mereka emas, bukan emas harfiah, melainkan emas dalam bentuk harapan, kesempatan, dan kepercayaan diri. Ia berhenti sejenak, matanya menyapu seluruh ruangan. Malam ini, kita berkumpul bukan hanya untuk merayakan, tetapi untuk menegaskan kembali komitmen kita. Bahwa kita tidak akan pernah membiarkan kegelapan menang. Bahwa kita akan selalu menjadi cahaya bagi mereka yang tersesat. Terima kasih atas dukungan Anda semua. Mari kita bersama-sama terus memperbaiki dunia, satu hati pada satu waktu. Tepuk tangan membahana memenuhi ballroom. Anindita tersenyum, senyum yang tulus dan memancarkan kedamaian. Ia menatap Adrian, yang balas menatapnya dengan penuh cinta. Inilah hidupnya sekarang. Penuh, utuh, dan bercahaya. Fajar emasnya telah tiba, dan sinarnya terasa begitu hangat. Ratusan kilometer dari Gemerlap, Jakarta, di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah hijau di Jawa Tengah, Baskara hidup dalam senja kelabu yang tak berkesudahan. Kepulangannya 5 tahun lalu bukanlah kepulangan seorang anak yang sukses, melainkan kepulangan seorang pecundang yang membawa aib. Kisah pengkhianatannya telah sampai ke telinga para tetangga bahkan sebelum ia menginjakkan kaki di rumah orang tuanya. Rumah orang tuanya yang sederhana terasa seperti penjara. Ayahnya, seorang pensiunan guru yang menjunjung tinggi kehormatan, hampir tidak pernah berbicara dengannya. Ibunya masih memberinya makan, tetapi di mata wanita tua itu, ada gurat kekecewaan mendalam yang tak pernah hilang. Baskara menjadi gunjingan di seluruh desa. Itu dia, si Baskara, yang menipu istrinya yang kaya raya di Jakarta, begitu bisik-bisik yang selalu ia dengar saat melewati warung kopi atau pasar desa. Ia mencoba bekerja, namun, ijazah sarjananya seolah tak ada artinya. Pengalaman kerjanya sebagai manajer di perusahaan besar justru menjadi bahan cemoohan. Mau kerja apa di sini? Jadi manajer sawah, ledek para pemuda desa. Akhirnya, ia pasrah. Setiap hari ia pergi ke sawah milik ayahnya, melakukan pekerjaan kasar di bawah terik matahari. Mencangkul, menanam padi, mengairi sawah. Kulitnya yang dulu terawat kini legam dan kasar. Tubuhnya yang dulu tegap kini sedikit membungkuk karena lelah. Setiap tetes keringat yang jatuh ke tanah terasa seperti penebusan dosa yang tak kunjung usai. Malam hari adalah bagian terburuknya. Saat ia berbaring di kamar kecilnya yang pengap, bayangan kehidupan lamanya selalu datang menghantui. Ia teringat empuknya kasur king size, dinginnya AC,
deru mobil sport yang ia kendarai, dan tentu saja, senyum Anindita yang tulus, senyum yang dulu ia anggap remeh. Ia membandingkan semua itu dengan hidupnya sekarang. Tidur di atas dipan kayu beralaskan tikar pandan, dengan suara jangkrik dan nyamuk sebagai musik pengantar tidur. Penyesalan menggerogotinya seperti penyakit kronis. Ia tidak pernah lagi mendengar kabar tentang Maya. Setelah mereka diusir dari kos, Maya pergi begitu saja di tengah malam, hanya meninggalkan secarik kertas berisi cacian untuknya. Baskara tidak peduli. Rasa cintanya pada Maya telah lama mati, berubah menjadi kebencian atas peran wanita itu dalam kehancurannya. Suatu malam, saat sedang menonton televisi hitam putih kecil di ruang tengah, sebuah berita di program hiburan menarik perhatiannya. Berita itu meliput persiapan acara gala penggalangan dana Yayasan Kintsugi Hati. Dan di sana, di layar kaca, ia melihatnya. Anindita. Ia terlihat berbeda. Lebih anggun, lebih berwibawa, dan memancarkan aura kebahagiaan yang menyilaukan. Di sampingnya ada seorang pria yang tampak serasi, dan kemudian kamera menyorot seorang anak perempuan kecil yang lucu. Berita itu menyebutkan nama Adrian Prasetyo, suami Anindita, dan putri mereka, Kirana. Hati Baskara serasa diremas. Suami, putri. Anindita telah membangun kembali hidupnya dengan sempurna. Ia telah menikah lagi dan memiliki seorang anak. Sebuah keluarga utuh yang bahagia. Sesuatu yang seharusnya menjadi miliknya. Malam itu, Baskara tidak bisa tidur. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, sebuah keinginan yang kuat muncul di benaknya. Bukan keinginan untuk merebut kembali apa yang telah hilang, ia tahu itu mustahil. Ini adalah keinginan untuk melakukan satu hal terakhir. Ia harus pergi ke Jakarta. Ia harus melihat Anindita dengan mata kepalanya sendiri, bukan dari layar kaca. Dan ia harus mengucapkan maaf, bukan agar dimaafkan, tetapi agar ia bisa melepaskan beban terakhir yang menghimpit jiwanya. Dengan sisa tabungan yang ia kumpulkan dari hasil menjual gabah, ia membeli tiket bus termurah ke Jakarta. Perjalanan 12 jam itu terasa seperti perjalanan menuju tiang gantungan. Ia tidak tahu apa yang akan ia lakukan di sana. Ia hanya tahu, ia harus pergi. 3 malam tanpa bintang Maya. Maya tidak hilang di telan bumi. Ia hanya jatuh begitu dalam ke dasar jurang kehidupan Jakarta hingga ia menjadi tak terlihat. Bagi dunia, ia memang sudah tiada. Setelah meninggalkan Baskara, ia hidup menggelandang selama berbulan-bulan, sebelum akhirnya mendapatkan pekerjaan sebagai petugas kebersihan di sebuah perusahaan outsourcing besar. Perusahaan itu menyediakan tenaga kebersihan untuk berbagai gedung dan acara di Jakarta. Hidup Maya kini adalah rutinitas yang monoton dan melelahkan. Bangun sebelum fajar, naik angkutan umum yang penuh sesak, bekerja membersihkan lantai, toilet, dan membuang sampah selama 8 hingga 10 jam, lalu pulang ke kamar kosnya yang lebih mirip kandang burung, dan tidur dalam kelelahan. Kecantikannya telah lama luntur, terkikis oleh kerja keras, kurang gizi, dan keputusasaan. Ia memotong pendek rambutnya yang dulu indah tergerai. Ia selalu mengenakan seragam kebesaran berwarna biru kusam dan masker yang menutupi sebagian besar wajahnya. Ia menjadi anonim. Seorang hantu di tengah keramaian. Ia seringkali ditugaskan untuk membersihkan gedung-gedung perkantoran mewah, tempat para wanita karir seusianya berjalan dengan anggun mengenakan pakaian mahal. Setiap kali melihat mereka, hatinya terasa perih. Itulah kehidupan yang seharusnya ia miliki. Itulah kehidupan Anindita yang ia coba curi. Suatu hari, supervisornya mengumumkan tugas besar berikutnya. Tim kita akan bertugas di acara gala tahunan Yayasan Kintsugi Hati di Hotel Indonesia. Ini acara besar, banyak VVIP. Jangan ada yang bikin malu. Nama, Kintsugi Hati, membuat darah Maya berdesir. Ia tahu yayasan siapa itu. Ia pernah membacanya di koran bekas yang ia temukan. Yayasan milik Anindita. Takdir seolah sedang mempermainkannya dengan cara yang paling kejam. Ia akan menjadi petugas kebersihan di acara gemerlap yang diselenggarakan oleh wanita yang hidupnya telah ia hancurkan, dan yang pada gilirannya juga menghancurkan hidupnya. Ia ingin menolak tugas itu. Tapi ia butuh uang. Ia tidak punya pilihan. Malam gala itu tiba. Maya, dalam seragam birunya,
bergerak seperti bayangan di antara para tamu yang berpakaian glamor. Ia mengepel lantai marmer yang dilewati sepatu-sepatu berharga jutaan rupiah, membersihkan toilet mewah yang digunakan oleh para sosialita, dan mengumpulkan gelas-gelas kosong dari meja-meja yang ditinggalkan. Dari sudut ruangan, dari balik pilar besar, ia menyaksikan semuanya. Ia melihat Anindita di atas panggung, tampak seperti seorang ratu. Ia mendengar pidatonya yang menginspirasi tentang harapan dan kekuatan. Setiap kata dalam pidato itu terasa seperti tamparan bagi Maya. Lalu, ia melihatnya. Anindita turun dari panggung dan disambut oleh seorang pria tampan. Mereka berciuman ringan. Kemudian, seorang anak perempuan kecil berlari ke arah mereka dan Anindita langsung menggendongnya dengan penuh kasih sayang. Pemandangan keluarga kecil yang sempurna itu adalah pemandangan yang paling menyakitkan yang pernah Maya lihat seumur hidupnya. Air mata mengalir tanpa bisa ia cegah, membasahi masker yang menutupi wajahnya. Inilah puncak dari segalanya. Ini adalah gambaran nyata dari semua yang telah ia buang. Ia tidak mencuri kebahagiaan Anindita. Ia hanya menghancurkan kesempatannya sendiri untuk bahagia. Anindita, seperti keramik kintsugi, berhasil menyatukan kembali kepingan hidupnya dengan emas dan menjadi lebih berharga. Sementara dirinya, Maya, hancur berkeping-keping dan selamanya akan menjadi debu yang terinjak-injak di lantai. Rasa sakit itu begitu luar biasa hingga ia merasa sesak napas. Ia tidak sanggup lagi berada di sana. Dengan diam-diam, ia meletakkan alat pelnya, menyelinap keluar melalui pintu servis, dan lari dari hotel itu. Ia berlari tanpa tujuan di bawah lampu-lampu jalan Jakarta, menangis sejadi-jadinya. Malam itu, bintang-bintang seolah enggan menampakkan diri, meninggalkan langit dalam kegelapan pekat, sama seperti masa depan Maya. 4. Pertemuan yang tak terjadi. Baskara tiba di Jakarta saat hari sudah sore. Ia langsung menuju kawasan Hotel Indonesia. Dari seberang jalan, ia bisa melihat kemewahan acara itu. Mobil-mobil mahal berdatangan, kilatan lampu kamera dari para wartawan menyambar-nyambar. Ia merasa seperti alien dari planet lain. Ia tidak berniat masuk. Ia hanya ingin menunggu. Ia duduk di halte bus yang remang-remang, matanya tak pernah lepas dari lobi utama hotel. Ia menunggu berjam-jam. Udara malam yang penuh polusi terasa menyesakkan. Sekitar tengah malam, acara sepertinya mulai usai. Para tamu mulai keluar. Baskara berdiri, jantungnya berdebar kencang. Lalu, ia melihat mereka. Anindita keluar, digandeng oleh suaminya. Mereka tampak sangat bahagia, tertawa bersama. Di belakang mereka, Papa dan Mama berjalan sambil bergandengan tangan, tampak sehat dan bangga. Kemudian, seorang pengasuh keluar sambil menggendong Kirana yang sudah tertidur. Mereka berhenti sejenak di depan lobi, menunggu mobil mereka. Angin malam meniup selendang emas Anindita. Untuk sesaat, Anindita menoleh ke arah jalan, ke arah halte tempat Baskara berdiri. Jantung Baskara serasa berhenti berdetak. Apakah Anindita melihatnya? Tidak. Pandangan Anindita hanya sekilas, ia tidak mungkin mengenali sosok kotor dan kuyu di kegelapan halte itu. Anindita lalu tersenyum pada suaminya, dan pada saat itu, Baskara melihat sesuatu yang belum pernah ia lihat selama bertahun-tahun pernikahan mereka, sebuah kedamaian yang absolut. Sebuah mobil sedan mewah berhenti di depan mereka. Sopir membukakan pintu. Adrian membantu Anindita masuk, lalu menggendong Kirana dari pengasuhnya dengan sangat hati-hati dan masuk ke dalam mobil. Melihat pemandangan itu, semua kata-kata maaf yang telah Baskara siapkan di kepalanya lenyap seketika. Ia sadar, mendekati Anindita dan mengucapkan maaf bukanlah untuk melepaskan bebannya. Itu adalah tindakan yang egois. Itu hanya akan mengusik kedamaian yang telah Anindita bangun dengan susah payah. Itu akan membawa kembali hantu masa lalu ke dalam dunianya yang sudah cerah. Hukuman terbaik untuknya bukanlah penjara atau kemiskinan. Hukuman terbaik untuknya adalah menjadi penonton abadi dari kebahagiaan yang seharusnya menjadi miliknya. Saat mobil itu melaju pergi, membawa Anindita dan keluarga barunya menjauh, Baskara merasa kakinya lemas. Ia tidak mengejar. Ia tidak berteriak. Ia hanya berdiri di sana, di bawah cahaya lampu jalan yang redup. Satu tetes air mata jatuh dari matanya. Bukan air mata kesedihan, melainkan air mata penerimaan.
Ia akhirnya mengerti. Ia telah mendapatkan apa yang pantas ia dapatkan. Dengan langkah berat, ia berbalik badan dan berjalan menjauh, menyusuri trotoar Jakarta yang tak pernah tidur. Ia berjalan tanpa tujuan, melebur ke dalam kegelapan malam. Ia adalah sebuah gema dari masa lalu, sebuah cerita peringatan yang tak akan pernah didengar oleh siapapun. Di dalam mobil, Anindita tiba-tiba merasakan sedikit hawa dingin, membuatnya sedikit bergidik. "Kamu kedinginan, sayang?" tanya Adrian sambil merapikan selendang di bahu Anindita. "Sedikit saja," jawab Anindita sambil tersenyum dan menyandarkan kepalanya di bahu Adrian. Ia menatap putrinya yang tertidur lelap. "Entah kenapa, tiba-tiba aku merasa sangat lega." Seolah-olah sebuah bab buku yang sangat lama akhirnya benar-benar ditutup. Adrian mencium puncak kepalanya. "Itu karena di depan kita masih banyak bab baru yang indah untuk kita tulis bersama." Anindita memejamkan matanya, merasakan kehangatan keluarganya. Di luar, mobil terus melaju, membelah malam, membawanya pulang menuju fajar baru yang selalu menanti. Takdir telah berjalan sempurna. Semua berada di tempat yang seharusnya. Gema waktu telah memudar, meninggalkan keheningan yang damai dan keadilan yang paripurna.